Salah satu permasalahan bapak itu ya, dia pikir tugasnya selesai hanya di mencari nafkah. Sehingga ada banyak peran ayah itu tidak dijalankan. Gue ini udah cari duit loh untuk keluarga. Lah itu memang kerjaan loh, gak usah minta tepuk tangan. Iya. Jadi saya masih ngerangkak nih. Iya, Sekarang di rumah kan ada langsung. teralis tuh, Iya. udah manja teralis. Abis itu difoto dulu lagi, bukannya diselamatin sama ibu. Ini anak Spider-Man nih difoto sama dia. Halo Moms, Dads, dan geng sehat. Hari ini kita kembali lagi di Ngoprek Ngobrol habis praktek di YouTube channelnya Gue Sehat. Nah, kali ini tuh biasanya kan tamunya tuh pasangan suami istri atau moms muda. Cuman dengan tema kita hari ini yang kita undang nih ada seorang ayah yang udah pasti semua orang udah kenal dan ternyata tuh tamu jauh-jauh dari suatu benua. Nanti kita ngobrol ya kira-kira kenapa sih ngoprek hari ini tamunya tuh bapak-bapak. Jadi ternyata belakangan ini aku lagi baca-baca bahwa Indonesia tuh disebutkan sebagai negara yang faktanya dia fatherless country di nomor 3 gitu. Jadi sedih banget ternyata involvement atau keterlibatan bapak-bapak untuk pengasuhan di negara kita nih masih minim banget. Artinya kebanyakan anak di Indonesia itu dibesarkan tanpa campur tangan seorang ayah. Nah tapi sebenarnya lebih lengkapnya lagi fatherless country itu apa sih? Oleh sebab itu hari ini ada tamu istimewa kita seorang bapak-bapak yaitu Mas Panji Pragiwaksono. Halo Mas. Halo, apa kabar? Saya Apa tadi kabar? mau bilang saya ayah muda juga sebenarnya. Ayah muda ya, Ya. masih tergolong ayah muda ya. Secara penampilan kategorinya ayah muda. Asik, iya. Secara usia tentu tidak. Gak apa-apa. Nih lagi pulang ke sini dalam rangka apa nih setelah melanglang buana gitu? Kayaknya udah sukses banget gitu. Nah, enggak, saya nggak ada duit di Amerika, jadi saya pulang untuk nyangkul di sini. Saya bawa uangnya ke sana. Nilainya I see. kecil di sana. Oh gitu. Jadi makanya pulang ya. Ya nggak, tapi sebenarnya lebih saya baru aja rilis buku yang menceritakan soal perjuangan dan kepindahan saya ke New York. Jadi ada tanggung jawab untuk promo juga. Terus bukunya harus ditandatangan. Terus ada sejumlah kerjaan. Sekalian mampir ke sini. Oh oke. Saya pulang untuk ke sini. Ke kanal YouTube ini. Nah, keren banget ya, keren Iya. banget. Jadi udah nulis buku, lagi bertanggung jawab nih sama yang harus baca buku gitu Iya, ya. betul. Sambil kayak bertanggung jawab sama negaranya juga nih ya, bagi-bagi di sini hari ini. Nah, ngomong-ngomong nih Mas, kan udah setahun nih meniti karir di New York yang tadi ya adalah ya suka dukanya gitu. Betul. Nah, pingin tahu kira-kira memutuskan waktu itu ke New York terus selama setahun di sana tuh ada pengalaman tertentu apa sih gitu? Kalau memutuskan ke New Yorknya karena sebenarnya sudah dari kuliah ternyata. Dan ini juga bilang teman-teman bahwa saya itu terpikir atau pernah bilang bahwa pengen tinggal di Amerika Serikat tapi nggak pernah tahu sebagai apa atau ngapain gitu. Tapi waktu akhirnya orang-orang pada tahu saya pindah, teman-teman saya dari kuliah tuh bilang, lu sebenarnya kan dari dulu juga pernah bilang pengen tinggal di luar gitu. Nah, waktu saya mulai stand up, terus kan saya kan jadi mempelajari banyak stand up komedi dari pusatnya gitu, dari sentralnya. Dan itu di New York gitu. Terus tahun 2017 apa 2018 saya lihat sebuah video YouTube dari komika New York namanya Andrew Schulz, judulnya 441, di mana dia tuh manggung di 4 comedy club, bawain 4 set yang berbeda tapi dalam satu malam. Terus saya ngeliat itu, wah gila ini seru banget. Terus akhirnya saya coba untuk niatkan, terus saya ceritain sama istri saya, terus saya lobby anak-anak saya. Di lobby ya. Harus di lobby anak-anak, ya, soalnya. benar. Terus disiapkan tabungannya untuk pindah dan akhirnya sayanya sih pindah dari Januari 2022, tapi istri dan anak-anak pindahnya dari September 2022. Jadi saya lebih dulu, habis itu baru anak-anak dan istri. Dan sekarang saya lagi ngebangun karir menjadi stand up comedian di New York. Oh keren Gitu banget. Dan tapi pastinya maksudnya cita-cita sebesar itu yang ternyata udah lama kan kepikiran, akhirnya nemu nih polanya. Kayaknya kepingin kesini, terus tadi melobi istri, melobi anak gitu Iya, ya. Pastinya kan banyak pengorbanan juga tuh, baik dari sisi Mas Panjinya termasuk istri dan anak-anak. Boleh diceritain nggak apa aja sih yang kepikir sebagai ya entah pengorbanan atau sesuatu ya emang ini kan fase baru ya. Jadi kita mesti ngejar sesuatu yang baru tuh apa-apa aja sih yang dikorbankan kira-kira gitu dari Mas Panji sekeluarga. Kalau boleh jujur, yang saya korbankan sih nggak ada apa-apanya ya, dibandingkan pengorbanan anak-anak dan istri saya. Karena ini tuh cita-cita saya kan, bukan cita-cita anak-anak dan istri saya gitu. Jadi saya mesti memastikan bahwa kepindahan ke New York adalah dream come true-nya mereka juga dan bukan cuma saya. Kalau istri saya memang suka kota New York, dia selalu suka kota New York. Dia pernah bilang bahwa dia terpikir pengen juga tinggal di luar negeri. Jadi ketika saya cerita ide ini, agak deg-degan, tapi dia lebih mudah untuk iya kepada gagasan ini.
Tapi bagaimanapun untuk istri saya banyak yang dikorbankan juga karena dia kan nyanyi, terus dia juga menulis dan menyutradara. Jadi dia di tengah-tengah project dan dia punya karir yang terpaksa bisa dibilang ditinggal ya, tapi jadi lebih ribet lah pekerjaannya dengan pindah ke New York. Anak-anak saya juga punya teman dan kehidupan dan kebiasaan. Mereka itu tidak merasa pindah ke Amerika sebagai sesuatu yang keren. Oh, gitu. Kan beda generasi ya, saya nggak tahu sih di sini umurnya berapa. Tapi kalau angkatan saya tuh kami tumbuh besar dari pop culture-nya Amerika Serikat kan. Jadi dari kecil tuh ngeliatnya Amerika gitu. Dreamnya emang ke situ ya. Pindah ke Amerika tuh oh ya, tapi dari kecil kita juga ngeliat semua serba Amerika. Anak-anak zaman sekarang kan enggak ya, mereka kulturnya tuh lebih kepada Korea, Jepang, Asia lah gitu. Sehingga ketika diajak pindah ke New York itu enggak serta-merta langsung setuju gitu. Tapi saya juga nggak pengen memaksa mereka. Jadi butuh 2 tahun untuk cerita pelan-pelan kenapa ini penting untuk saya dan kenapa ini juga mungkin baik untuk kita semua. Tapi ya pengorbanannya lebih besar di mereka. Buat saya, walaupun terlihat kayak saya meninggalkan banyak hal di Indonesia, tapi buat saya yang saya tinggalkan, yang orang anggap berharga bukan sesuatu yang saya yang saya puja-puja dan saya inginkan banget gitu. Jadi buat saya nggak terlalu lah. Tapi anak-anak dan istri saya yang berkorbannya lebih besar. Tapi sekarang gimana? Anak-anak udah kelihatan lebih happy kah atau gimana? Tentu tidak. Tentu tidak, belum ya. Sebenarnya gini sih, yang hebat dari mereka adalah kemampuan adaptasi yang cepat. Saya sama istri saya tuh khawatir karena kan dia kan dari TK sampai ya ketika pindah kan ke sekolah aja itu kan diantar kan. Seminimal-minimalnya naik taksi lah gitu. Sementara di New York kan kami nggak punya mobil, terus kami tinggal jauh gitu, mesti naik transportasi umum kemana-mana, dan jauhnya benar-benar jauh gitu. Jadi saking jauhnya nggak ada subway, harus naik bis, baru ke stasiun subway terdekat. Tapi anak saya hanya butuh 2-3 hari untuk kemudian bisa mandiri gitu. Kayak anak saya yang cowok, hari pertama sekolah saya naik bis bareng sama dia sampai sekolah. Hari kedua dia bilang, ayah temenin sampai bus stop aku aja deh gitu. Hari ketiga dia bilang aku berangkat sendiri. Anak saya yang perempuan itu sebenarnya udah nggak pengen ditemenin, cuman karena dia anak perempuan kecil, bapaknya tuh yang gimana gitu ya. Iya, memantau dari jauh gitu. Jadi kita biarin dia jalan terus saya ngeliatin dari jauh gitu. Orang kalau nggak tahu saya siapa nih buntutin anak perempuan, tapi saya membiarkan dia untuk mandiri gitu. Jadi mereka sih adaptasi oke. Terus udah gitu kalau dibilang apakah mulai terbiasa dengan kehidupan di New York, sudah mulai terbiasa. Tapi untuk siapapun, bukan cuma untuk orang Indonesia pindah ke New York ya, untuk siapapun yang pindah ke New York tuh selalu berat gitu. Kaget sih. Termasuk orang Amerika sendiri gitu, karena kecepatan kehidupannya beda, semuanya lebih berat. Tapi mereka udah mulai kelihatan bisa beradaptasi, walaupun ya karena belum setahun ya untuk mereka, masih banyak kangennya sama hal-hal yang ya kayak kentang mustopa atau bawang goreng sama kayak gitu-gitulah. Ya masih ada homesick wajar gitulah ya. Iya, sambal di sana kan gak enak. Oke. Ya emang beda kenyamanan juga ya. Nah ngomong-ngomong keluarga nih Mas, tadi kan aku sempat mention ya, belakangan aku baca katanya Indonesia tuh termasuk yang fatherless country gitu. Agak kaget juga nih aku sebagai psikolog pun gitu. Ya karena mungkin ketemunya beda ya sama yang biasanya bapak-bapaknya cukup involved gitu. Ada juga sih yang gak involved. Nah kalau menurut Mas Panji sendiri denger itu, yang terpikir tuh apa? Setuju gak sama statement itu gitu? Pas dengar pertama kali sih kaget ya. Tapi pas dipikir-pikir mungkin ada benarnya. Karena salah satu permasalahan bapak itu ya, dia pikir tugasnya selesai hanya di mencari nafkah. Sehingga ada banyak peran ayah itu tidak dijalankan. Saya kalau ngelihat, kan zaman sekarang tuh di Instagram tuh kita selalu ngeliat ada anak yang kerjanya mukulin orang, terus kayak road rage, terus ngeluarin samurai gitu, terus ada lagi yang usianya masih muda. Menurut saya dia masih anak-anak lah. Kalau umurnya 20 tuh buat saya masih anak-anak. Tapi segitu dia kayak flexing, ngajarin gimana caranya kaya. Ternyata dia penipu. Iya. Saya tuh untuk setiap kali kejadian seperti itu tuh yang saya pertanyakan tuh peran bapaknya. Bapaknya di mana gitu. Apalagi kalau yang hubungannya sama kekerasan ya. Karena ada peran-peran yang memang ibunya bisa, tapi lebih baik oleh ayahnya. Contoh kalau misalnya kita putar balik, seorang ayah bisa banyak peran terhadap anak perempuannya, tapi ada hal-hal yang ibunya tahu lebih baik, misalnya ada hubungannya sama menstruasi gitu ya, hal-hal yang keperempuanan kan ibunya lebih tahu itu, walaupun ayahnya juga harus ngerti. Sebaliknya berlaku hal yang sama juga, ada hal-hal yang ibunya bisa lakukan terhadap
si anak laki, tapi ayahnya punya peran yang lebih baik dalam hal tersebut kepada anak lakinya. Nah, peran-peran seperti ini tuh krusial yang sepertinya tidak muncul karena banyak bapak berpikir tugas gua kan udah kelar. Lu dong yang ngurusin. Kan lu yang di rumah. Kan gua tugasnya ini. Padahal mah abis itu minta apresiasi lagi. Gue ini udah cari duit loh untuk keluarga. Lah itu memang kerjaan lo, gak usah minta tepuk tangan. Iya, itu Kalau udah lu kewajiban melakukan, ya. Iya, kalau lu melakukan lebih dari itu, baru lu layak minta tepuk tangan. Tapi kalau misalkan lu berpenghasilan, ada listrik, bisa sekolah dan segala macamnya, ya itu emang tugas lu. Plus masih ada hal-hal lain. Belum lagi tugas si ayah ini sebagai suami kepada istrinya. Betul. Kadang Setuju. permasalahannya adalah ketika mereka udah punya anak, mereka lupa mereka tetap punya tanggung jawab satu sama lain sebagai pasangan gitu. Perceraian kan terjadi banyak sekali karena itu. Sebenarnya kadang-kadang tuh kalau aku lihat nih, kalau lagi praktek, ini juga terbawa dari culture atau budayaan kita dari kecil lah gitu ya. Gimana cara kita dibesarkan. Aku nggak tahu, mungkin ini yang aku penasaran juga. Kalau Mas Panji sendiri kan tadi ada hal-hal yang menurut Mas Panji itu udah nature-nya bapak-bapak tuh yang bisa ngajarin gitu. Lebih kayak misalnya menstruasi kan ibu-ibu udah nature-nya gitu ya. Ini mungkin yang terkait kekerasan, terkait sama ya mungkin kriminal segala macam. Bapak lebih natural lah untuk ngajarin. Nah, aku pengen tahu dulu waktu zaman Mas Panji kecil gitu ya, dibesarkannya hubungan sama ayah tuh gimana sih? Kalau boleh jujur sih hubungan dengan ayah nyaris tiada ya. Malah anak-anaknya dulu takut sama ayah, galak gitu. Pokoknya kalau ada yang manggil Mas Panji, waduh masalah nih kayaknya gue mau dimarahin. Padahal gak juga. Baru mulai ketika orang tua udah mau cerai tuh jadi ayah udah mulai muncul, mau nonton bioskop nggak? Sekarang ngajak sholat berjamaah, sekarang lu gue lihat-lihat. Jadi jarang sebenarnya. Tapi selalu ada usaha dari ayah untuk itu. Gitu. Jadi selalu ada usaha ayah untuk memastikan misalnya anaknya punya mindset yang kompetitif dan punya semangat sportivitas yang tinggi dengan memaksa anaknya harus olahraga. Terus di olahraga peran ayah saya ada gitu. Kayak misalnya dulu waktu saya kecil saya ikutan atletik, klub atletik gitu. Saya sama ayah saya selalu jalan kaki dari rumah ke tempat atletik dan balik lagi. Jadi yang kayak gitu-gitu ada. Belakangan ketika saya menjadi seorang ayah, saya ngerti ternyata apa yang ayah saya coba lakukan gitu. Dan harus diakuin justru setelah saya punya anak saya lebih akrab sama ayah saya sendiri. Dan itu membuat saya jadi berpikir ulang soal gue pikir selama ini bokap gue tuh nggak ada perannya gitu. Ternyata ada, tapi dengan caranya dia sendiri. Karena kan nggak semua orang hangat ya. Betul. Nggak semua orang seneng meluk gitu, nggak semua orang mudah ngomong sayang gitu. Ayah saya seperti itu. Wah, salah satu yang insightful ternyata daya juang nih diajarin, sportivitas tuh diajarin sebenarnya lewat kegiatan yang ayahnya ngerti gitu. Nah, pas udah jadi ayah, ada nggak yang dilakukan berbeda dan apa yang sama yang menurut Mas Panji tuh kayak value-nya masih bagus gitu untuk diterapkan ke anak-anak itu. Dan do you try to become I don't know, better father atau kayak kepingin jadi pas punya anak tuh kepinginnya jadi ayah yang kayak apa sih gitu? Ada banyak yang saya coba bukan perbaiki ya, tapi sediakan untuk anak-anak saya yang waktu itu saya nggak dapat dari ayah saya. Ada juga dari yang ayah saya praktekkan sekarang. Kayak contohnya ayah saya tuh cenderung egaliter dalam menjadi ayah gitu. Dia tuh nggak ngelarang, tapi dia lebih ke ngasih tahu kenapa enggak gitu. Kayak misalnya kalau misalnya saya naik tinggi-tinggi, ibu saya sering cerita, ini cerita favorit ibu saya. Ibu saya cerita saya belum bisa jalan udah seneng manjat. Jadi saya masih ngerangkak nih. Sekarang di rumah kan ada teralis tuh, udah manjat teralis. Abis itu difoto dulu lagi, bukannya diselamatin sama ibu. Ini anak Spiderman nih difoto sama dia. Baru kemudian dia angkat. Tapi setiap kali saya manjat-manjat, ayah saya tuh bukan jangan naik-naik, tapi lebih kepada Mas Panji, ayah takut kalau kamu jatuh gitu. Oh ayah takut ya, terus sayanya turun gitu. Jadi beda pendekatan gitu. Orang tua saya tuh bukan tipikal orang tua yang ini maaf kalau misalkan moms and dads yang seperti itu ya. Saya mah terserah aja. Tapi kan ada tuh orang tua yang kalau misalkan anaknya kepentok meja terus mejanya yang salah. Oh nakal mejanya, maaf ya. Nakal nih mejanya nih, mejanya nakal gitu. Itu kan banyak menurut saya ya menghambat perkembangan logika anak. Betul. Ya. Kan anaknya mikir loh, benda mati apa mutan ini sebenarnya meja kok bisa menyakiti saya gitu. Mistis ya. Ya anak saya ayah saya tuh nggak pernah kayak gitu kepada saya. Dan itu yang juga saya praktekkan kepada anak-anak. Saya dan Mila terutama istri saya percaya bahwa kadang-kadang yang menghambat pertumbuhan logika anak tuh kitanya sendiri gitu. Jadi
Seringkali cara kami ngobrol sama anak-anak tuh kayak cara ngobrol sama orang dewasa, tapi lebih kepada pelogikanya aja. Yang saya nggak dapat dari ayah saya yang saya berikan kepada anak saya itu kehangatan. Saya ingin jadi ayah yang hangat. Saya tuh ingin jadi ayah yang banyak meluk. Bahkan saya sedih udah nggak bisa gendong anak-anak saya lagi. Masih kuat sih, merekanya aja nggak mau. Ngapain anak 16 tahun laki-laki lagi digendong sama bapaknya kan? Malah anak saya yang perempuan juga udah nggak mau digandeng. Tapi kadang dia suka ngambil tangan saya sendiri gitu. Jadi saya diem-diem terus nyuruh anak saya, fotoin ayah lagi digandeng tangannya bersirat. Ada kayak gitu-gitu. Tapi saya tuh sangat istilahnya love language-nya ya itu sentuhan. Sentuhan. Gitu. Terus kalau ditanya saya ingin jadi orang tua atau ayah seperti apa, saya ingin jadi sahabat untuk anak-anak saya. Ada satu catchphrase yang sering saya ulang sama anak-anak saya laki dan perempuan. Misalnya, I love you, Po, I love you too, Ayah, you're my best friend, Po, you're my best friend too, Ayah, forevermore gitu. Jadi pengennya tuh anak-anak saya tuh cerita semuanya kepada saya gitu. Karena saya dan Mila nggak pernah bisa ada di samping mereka untuk selamanya. Aku sebenarnya malah penasaran, challenge-nya apa Mas kalau sekarang gitu, kayak setelah udah jadi ayah, terus remaja-remaja kan nih mulai gitu, atau mungkin dari dulu, dalam mewujudkan kayak kepingin nih punya hubungan ayah dan anak yang lebih sehat, lebih hangat gitu ya, jadi lebih kerasa bondingnya. So far ada paling besar challenge-nya kalau buat Mas Panji, apakah sebagai orang yang sibuk juga, tapi bapak-bapak pengen involve juga tuh apa ya, biar mungkin bapak-bapak di teman-teman dads yang gue sehati juga bisa nonton gitu, bisa tahu. Oh banyak banget nih, kita punya waktu berapa jam sebenarnya? Karena kalau permasalahan atau challenge tuh bertubi-tubi. Satu, kalau kita ngebuka ruang diskusi sama anak, memahami bahwa anak juga tahu lebih banyak di usianya ketimbang kita di usia dia, berarti sebagai orang tua kita juga mesti lebih siap untuk melakukan perdebatan-perdebatan ini. Betul. Dan perdebatan ini tidak akan imbang kalau orang tuanya tidak punya gambaran sama sekali akan referensi kehidupan anaknya. Saya ambil contohnya sebenarnya contoh lucu, tapi ini gambaran umumnya ya. Anak saya kelas 5 SD pengen berhenti sekolah. Karena dibilang sekolahnya tidak membantu dia untuk mengejar cita-cita dia. Saya tanya cita-citanya apa, jawabannya ninja. Panik dong, panik kan. Masa mau jadi ninja? Saya bilang itu kerjaan macam apa nak? Itu nggak ada BPJS ketenaga kerjaannya tuh pekerjaan. Saya larang nih anak saya. Belakangan saya tahu ninja tuh YouTuber. Ada YouTuber namanya Ninja, gamer tepatnya. Nah terus kan untung saya tahu. Kalau enggak kan di benak saya anak saya mau jadi larinya begini gitu kan. Bawa shuriken. Iya. Tapi kan itu kan gambaran bahwa diskusi atau bahkan perdebatan antara ayah dan anak itu tidak bisa berjalan dengan baik kalau misalnya ayahnya juga nggak punya gambaran akan dunia anak-anaknya atau referensi anak-anaknya. Itu satu tuh, itu satu kesulitan. Terus kedua, anak-anak juga akan selalu merasa keputusan orang tuanya tuh tidak adil di mata dia. Kebayang. Sehingga antara dia mendem dan orang tuanya mesti punya sensitivitas untuk tahu, oh anak gue mendem nih, gue mesti approach dia, nanya, ngobrol di kesempatan terpisah. Atau anak yang ngedebat balik nggak putus-putus dan orang tuanya harus punya kemampuan untuk nggak yang pokoknya tidak gitu. Nggak bisa kayak gitu juga gitu. Otoriter gitu pokoknya. Iya, itu kan tantangan tersendiri karena kita juga, gimana ya Naya? Gimana caranya lu ngerti bahwa umur gue tuh jauh lebih panjang dari lu. Gitu iya, jadi yang gue rasakan tuh lu nggak ada bayangan gitu. Ini tuh juga masalah yang berbeda lagi. Terus belum lagi, jadi yang saya sadari pindah ke New York adalah ternyata memang selama ini ada hal-hal yang saya tidak jalankan sebagai seorang ayah ketika saya di Indonesia, yang baru terbuka, baru terekspos ketika saya di New York karena saya tidak sibuk. Jadi ada banyak hal yang saya baru lakukan untuk pertama kali menjadi seorang ayah yang salah dan itu bertubi-tubi. Saya tuh pro ayah rumah tangga. Karena kalau misalkan nggak diproin, biasanya ntar jadi selingkuh tuh ayah. Akhirnya dia keluar dari rumah sakit tapi masih agak sumeng gitu. Saya pulang ke Indonesia, panasnya langsung hilang. Terus orang bilang dia kangen sama bapaknya. Sebelum saya mulai nanya, saya memastikan mbaknya percaya hantu?